Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Jual miras oplosan, polisi ringkus 3 penjual dan menyita puluhan liter miras. Warga Bintuni serahkan 1 senjata api laras panjang dan peluru ke Kapolda Papua Barat. Telur ayam di Merauke mahal. Polres Merauke kembali menggelar razia minuman keras di 2 lokasi yakni kawasan Pasar Baru dan Amerpa 4 Kamis kemarin. Minuman keras yang dirazia merupakan minuman lokal yang dibuat tanpa standar tertentu. Razia dipimpin Kasat Narkoba Ibtu Ishak Rontulalo. Polisi berhasil menyita 68 liter miras lokal jenis Sopi yang sudah dikemas dalam botol air mineral dan siap diedarkan. Polisi juga menahan 3 pemilik minuman keras dan langsung digiring ke kantor polisi. Sweeping terhadap minuman-minuman lokal seperti Balo, Sopi, CT dan sejenisnya. Jadi sweeping ini dilakukan di 2 tempat. Yang pertama di Pasar Baru dan kemudian yang kedua di Ampera 4. Dari kegiatan sweeping ini ditemukan BB sebanyak 15 botol minuman ini di Pasar Baru, sedangkan yang ini ditemukan di Ampera 4 sebanyak 68 botol. Bawa parang, baku parang, parangi orang, ya sumbernya dari sini. Apalagi yang di sini nih, pasar ini yang di pasar ya, tadi ya. Itu kan tempat orang masyarakat banyak beraktivitas di situ. Kalau dia jualnya di seperti begini di pasar kan mengganggu aktivitas masyarakat juga yang akan melakukan transaksi, mau beli barang, mau beli bahan-bahan makanan di situ. Untuk para pelaku atau para tersangka ini akan kita buatkan surat pernyataan dulu untuk dia tidak menjual kembali. Ini merupakan satu peringatan. Apabila dia kemudian hari setelah dilakukan razia lagi, tertangkap lagi melakukan penjualan, otomatis kita akan melakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Minuman keras khususnya buatan lokal atau Sopi kerap memicu tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas di Merauke. Minuman keras itu disuling dari pohon aren lalu dijual dengan harga yang murah, sehingga peredarannya menjangkau kalangan bawah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hari keempat, tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap Yosep, bocah berusia 2 tahun yang diduga jatuh dan tenggelam di dermaga feri di Timika belum membuahkan hasil. Selama 4 hari tim SAR menyisir lokasi jatuhnya korban hingga ke pelabuhan Pomako, namun hasilnya tetap nihil. Tim SAR juga telah menyisir pinggiran sungai karena kemungkinan tubuh korban hanyut terbawa arus air. Terhadap 1 orang dalam pencarian korban atas nama Yosep usia 2 tahun yang diperkirakan jatuh dari dermaga pada saat mengikuti ayahnya memancing kemudian hilang. Dan menurut laporan yang kami terima tidak diketahui persis oleh ayahnya bahwa posisi korban ini berada di mana, sehingga dari hari pertama sampai hari ini hari keempat kami Basarnas dan dibantu dengan keluarga korban dan masyarakat sekitar melaksanakan pencarian di sekitar lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban tersebut. Dan juga kami menyusuri pesisir sepanjang kurang lebih 5 nautical mile dari lokasi terakhir jatuh, mengikuti pergerakan arus ke muara dan juga arus ke hulu. Dan kami juga mengecek posisi di mana biasanya korban muncul atau korban timbul pada saat korban hilang, yang diperkirakan biasanya kejadian seperti itu. Sehingga pencarian hari keempat terus dilaksanakan di lokasi diperkirakan terakhir jatuhnya korban tersebut. Dan operasi SAR hari ini akan kami evaluasi
karena seluruh area pencarian baik di hutan bakau maupun di lokasi dermaga feri tempat jatuhnya korban tersebut sudah kami laksanakan pencarian. Sehingga hari ini akan kami koordinasikan dengan keluarga. Apabila operasi SAR sudah tidak maksimal dan sudah tidak ada tanda-tanda, maka operasi SAR akan dilanjutkan dengan pemantauan. Yosep bersama kedua orang tuanya baru saja usai memancing ikan. Namun ketika berjalan pulang melewati dermaga, bocah ini diduga terjatuh dari dermaga lalu tenggelam. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Satu persatu warga di Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan senjata api rakitan kepada pihak kepolisian. Senjata diserahkan beserta 33 butir peluru yang masih aktif kepada Kapolda Papua Barat saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Polres Teluk Bintuni Rabu lalu. Senjata yang diserahkan merupakan senjata api laras panjang. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan berterima kasih kepada warga setempat yang penuh kesadaran mau memberikan senjata api kepada aparat kepolisian. Ia menghimbau kepada warga yang masih menyimpan senjata api agar mau menyerahkannya kepada polisi. Saya mengucapkan terima kasih kepada 3 orang masyarakat dari Nuskoma Barat dan Nuskoma yang sudah menyerahkan 35 butir peluru aktif dan 2 senjata, satu laras pendek, 1 laras panjang yang diserahkan kepada Polres Bintuni melalui anggota kita di lapangan. Nah, saya mengapresiasi dan menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang dengan sadar menyadari bahwa itu hal yang berbahaya apabila mereka simpan. Dan saya himbau kepada masyarakat yang lain, saya harapkan itu akan sangat saya apresiasi apabila ada masyarakat yang lain yang secara dengan sadar menyerahkan barang-barang yang berbahaya yang memang secara hukum dilarang untuk disimpan oleh masyarakat. Saya harapkan masyarakat bisa datang menyerahkan dengan sadar dan kami akan memberikan. Selain senjata api, 33 peluru juga diserahkan kepada Kapolda. Saat ini masih banyak warga di Papua Barat menyimpan senjata api. Aparat kepolisian berusaha melakukan pendekatan agar warga mau menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak yang berwajib karena sangat berbahaya bila disalahgunakan. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Polisi makin memperketat anggotanya yang diberi wewenang memegang senjata api. Polisi yang akan dipercaya memegang senjata api dinas tidak sembarangan. Mereka harus melewati beberapa tahapan uji kemampuan dan kepribadian karena memegang senjata api harus bertanggung jawab dan beresiko. Saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan senjata api yang berakibat fatal dan berakibat nyawa melayang. Mungkin banyak contoh sudah ya, saya tidak perlu paparkan kaitan dengan itu. Dan harapan pimpinan memang pengguna senjata api ini dibekali dengan administrasi. Contoh mungkin yang paling mendasar adalah tes psikologi. Ya, itu tes psikologi mereka harus lulus. Yang bersenjata ini, ya, tes psikologi, tes kesehatan, tes narkoba, ya, tes terkait dengan pengetahuan serta tidak pernah melakukan tindakan disiplin ataupun juga pidana dalam melaksanakan tugasnya. Sandi menambahkan faktor kejiwaan menjadi faktor utama dalam memegang senjata api dinas. Di samping yang bersangkutan tidak pernah melanggar aturan dan disiplin kepolisian selama bertugas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.